Hello everyone. We want to present our presentation by Deselina Hulu with name 106,215,1020. So, let's get straight to the first question. Number 1. Bagaimana proses manusia religius mampu bertanggung jawab dalam kehidupan? So, bagaimana interaksi ekologi dalam proses tersebut? Di sini saya akan menjawab proses manusia religius dalam bertanggung jawab terhadap kehidupan. Sebelumnya dulu kita harus mengetahui arti dari manusia religius. Manusia religius itu yang menyadari keberadaan Tuhan dan berusaha hidup sesuai dengan nilai-nilai keagamaan. Proses manusia religius mampu bertanggung jawab dalam kehidupan melibatkan beberapa tahap. Yang pertama, kesadaran akan Tuhan. Manusia menyadari bahwa hidup adalah anugerah Tuhan sehingga segala tindakan harus mencerminkan rasa syukur kepadanya. Yang kedua, membentuk hati nurani, mulai doa, refleksi, dan ajaran agama. Manusia belajar membedakan yang baik dan mana yang buruk. Ketiga, pengalaman nilai-nilai agama. Nilai-nilai agama ini seperti nilai kasih, keadilan, kejujuran, dan kehidupan diterapkan dalam kehidupan sosial maupun terhadap alam. Dan bisa juga tanggung jawab pribadi dan sosial. Manusia religius sadar bahwa tindakannya berdampak pada orang lain dan ciptaan Tuhan lainnya karena ia mampu menjaga keseimbangan bersama. Jadi, manusia religius bertanggung jawab dalam kehidupan dengan menyadari bahwa segala ciptaan berasal dari Tuhan. Dalam proses itu, ia berinteraksi secara harmonis dengan ekosistem, menjaga alam sebagai wujud iman dan rasa syukur. Dengan demikian, tanggung jawab spiritual melahirkan tanggung jawab ekologis. Pada pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana proses manusia yang tidak bertanggung jawab dalam kehidupan dan bagaimana interaksi ekologi dalam proses tersebut. Proses manusia yang tidak bertanggung jawab dalam konteks religius adalah seperti apa? Jadi manusia yang tidak bertanggung jawab secara religius adalah manusia yang mengabaikan nilai-nilai moral, spiritual, dan ajaran agama dalam tindakannya. Contohnya 1. Kehilangan kesadaran akan Tuhan dan ciptaannya. Manusia tidak lagi menyadari bahwa alam semesta adalah ciptaan Tuhan yang harus dijaga. Ia melihat alamnya sebagai objek untuk dieksploitasikan demi kepentingan pribadinya. Itu manusia yang tidak bertanggung jawab. Kemudian, mengabaikan nilai etika dan ajaran agama. Ajaran agama biasanya menekankan kasih, keadilan, tanggung jawab terhadap sesama manusia, terhadap sesama makhluk hidup. Namun, manusia yang tidak bertanggung jawab mengabaikan hal demikian demi kepentingan pribadinya. Ada lagi tindakan merusak dan meresahkan. Tindakan seperti ini memboroskan sumber daya, mencerminkan kurangnya tanggung jawab spiritual terhadap ciptaan Tuhan. Jadi, manusia yang tidak bertanggung jawab secara religius cenderung bersikap egois dan serakah, sehingga merusak keseimbangan ekologi. Nah, interaksi ekologi dalam proses tersebut menjadi rusak. Bukan lagi hubungan saling menjaga, melainkan hubungan eksploitasi yang membawa penderitaan bagi seluruh ciptaan Tuhan. Oke, langsung saja pada pertanyaan number 3, yaitu apakah manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan mampu berubah menjadi manusia yang bertanggung jawab atas kehidupan? Nah, tentu saja jawabannya iya. Manusia yang tidak bertanggung jawab
terhadap kehidupan mampu berubah menjadi manusia yang bertanggung jawab atas kehidupan. Asalkan ada yang namanya kesadaran, niat, dan proses pembelajaran yang sungguh-sungguh. Perubahan ini bisa melalui kesadaran diri ketika seorang mulai menyadari bahwa tindakan itu merugikan dirinya dan merugikan orang lain dan lingkungan. Nah, untuk itu muncullah yang namanya dorongan untuk memperbaiki diri. Bisa juga melalui nilai moral dan spiritual. Ajaran agama, nilai moral, dan bimbingan rohani dapat menuntun manusia untuk lebih menghargai kehidupan dan ciptaan Tuhan. Dan bisa juga melalui lingkungan sosial yang mendukung. Nah, ketika ia berada di tengah-tengah keluarga, teman, atau komunitas yang memiliki tanggung jawab tinggi, jadi pribadi seseorang tersebut akan mendorong seorang untuk ikut berubah. Dan bisa juga melalui pendidikan dan pengalaman hidup. Pengetahuan dan pengalaman sering juga membuka yang namanya wawasan seseorang untuk memahami dampak dari tindakan terhadap kehidupan. Dan bisa juga melalui kesadarannya atau pertobatan dan komitmen. Dalam konteks religius, manusia yang menyesali kesalahannya dan komitmen untuk memperbaiki diri akan dibimbing mampu hidup yang lebih bertanggung jawab. Jadi sebenarnya perubahan ini sangatlah mungkin karena pada dasarnya manusia diciptakan dengan akal budi, hati nurani yang bisa diarahkan menuju kebaikan. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang number 4, yaitu bagaimana penjelasan tentang sebuah proses dari manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan menjadi manusia yang bertanggung jawab terhadap kehidupan. Proses yang dilakukan manusia yang dulunya tidak bertanggung jawab menjadi orang yang bertanggung jawab atas kehidupan. Nah, misal kondisi awalnya orang ini tidak bertanggung jawab atas lingkungan sosial, misal memiliki yang namanya egois, jadi bisalah melalui kesadaran pribadi. Nah, ketika manusia mulai menyadari akibat buruk dari yang tindakan sebelumnya, tindakan yang tidak bertanggung jawab, misal penderitaan, kerusakan, atau kehilangan makna hidup, maka kesadaran diri inilah bisa muncul melalui pengalaman, penderitaan, teguran orang lain, atau nilai-nilai agama. Bisa juga melalui refleksi diri. Misal, suatu saat orang ini merenungkan bahwa tujuan hidupnya itu apa? Mengapa ia hidup seperti ini? Jadi, ia mulai membuka hati terhadap nilai kebenaran dan kebaikan. Dan bisa juga melalui pertobatan dan niat baru. Kesadaran dengan keinginan untuk berubah. Jika ada kesadaran dan keinginan untuk berubah, maka orang tersebut pasti mampu melakukan yang namanya tanggung jawab yang besar. Dalam konteks religius, ini disebut konversi hati. Ia kembali kepada Tuhan dan memperbaiki hubungan dengan sesama dan alam. Dan bisa juga melalui tindakan nyata. Perubahan nyata terlihat dari perilaku mulai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sosial, dan menjaga tugas dan peran sosial dengan tanggung jawab dan menghargai kehidupan sebagai anugerah Tuhan. Bisa juga membentuk karakter. Jadi ketika orang mulai sering jumpa atau berkomunikasi dengan orang yang bertanggung jawab, jadi mulailah kebiasaan baik ini diulang. Tanggung jawab menjadi bagian dari kepribadiannya. Manusia ini menjadi lebih sadar, peduli, disiplin, dan bertoleransi pada kebaikan bersama.
So, proses perubahan dari manusia yang tidak bertanggung jawab menjadi manusia yang bertanggung jawab adalah perjalanan kesadaran, refleksi, pertobatan, dan pembentukan karakter. Jadi, membuka diri terhadap nilai-nilai kebenaran dan iman, manusia belajar menghargai yang namanya kehidupan sebagai anugerah Tuhan dan menjalankan tanggung jawab terhadap diri, sesama, dan orang lain. Dalam pandangan religius, perubahan ini adalah hasil kasih karunia Tuhan dan kerjasama manusia. Manusia bertobat, menerima bimbingan Roh Kudus, dan belajar meneladani Kristus dengan penuh kasih, tanggung jawab, dan pengorbanan. Oke, sampai di situ saja pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa bersyukur dan jangan lupa melakukan kebaikan terhadap sesama. Bye-bye. Berkah dalam.